Ya, kali ini kita akan membahas tentang backend ya, backend ya, dengan bahasa pemrograman yaitu adalah Golang ya. Eh, di sini agak berbeda dengan apa front end ya. Jadi kalau front end itu lebih ke tampilan gitu ya, tampilan. Di mana kita bisa mendesain tampilan dengan bagus ya, eh, yang responsif. Responsif itu artinya bisa dibuka di berbagai macam device gitu ya, seperti itu. Dan apa namanya macam-macam ya, kayak misalkan front end juga memikirkan bagaimana caranya supaya website kita itu secara SEO bagus gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di back end yang dipikirkan itu adalah bagaimana caranya supaya eh, respon yang dikirimkan oleh server ya atau data itu prosesnya sangat cepat gitu ya. Prosesnya jangan sangat cepat. Nah, cepatnya ini itu juga tergantung dari bagaimana algoritma, logiknya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini. Ya, eh kenapa Golang ya? Golang itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google ya. Dibuat oleh Google setahu saya tahun 2008 ya. Pengembangannya tahun 2008 ya. Mulai apa? Mulai tenarnya itu justru tahun 2018 ya. Ya, kayak gitu ya. Atau mungkin tahun berapa ya? Saya lupa apa 2014 gitu ya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, biasanya Golang itu bahasa pemrograman yang dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang berbasis keuangan gitu ya. Kayak misalkan Dana, OVO ya. Setahu saya itu dia pakai Golang gitu ya. Kayak contohnya Gojek itu ya, dia kan pakai Golang tuh. Nah, Golang itu dia apa namanya? Kayak GoPay. Nah, itu dia pakai Golang ya gitu ya. Seperti itu. Tokopedia juga, Traveloka juga, dan macam-macam ya di sini ya. Nah, dia alasannya kenapa ya super cepat ya. Jadi banyak orang yang membandingkan-bandingkan gitu ya, kayak Node.js dibandingin sama Golang, ada sama Rust juga, sama Java juga, masih plus-plus ya, gitu, masih. Nah, tentu aja eh, kalau dibandingkan sama C, biasanya C++ ya, itu mereka paling cepat soalnya. Ya, C sama C++ itu memang paling cepat gitu. Karena bahasa pemrograman kebanyakan itu berkiblatnya kepada C gitu ya. Jadi bisa jadi dia sebenarnya ada bahasa pemrograman, contohnya kayak Python, itu dia kalau kita buka, kita kulik, itu sebenarnya dalamannya bahasa pemrograman C++. Ada beberapa tuh library-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, kayak PHP ya, kenapa dia apa banyak tidak disukai oleh banyak programmer gitu ya. Pertama karena bahasanya sulit dimengerti. Kedua, memang dia itu lambat ya. PHP itu lambat gitu ya. PHP itu lambat. Terus apa namanya? eh Dia itu dari Perl, bahasa pemrograman Perl. Jadi PHP itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh bahasa pemrograman gitu ya. Nah, itu namanya Perl gitu. Oke. Nah, ini ya mudah dipelajari, hanya 25 keywords. Nah, ini saya juga kurang tahu nih keywords ini ya. Sintaks juga sangat bersih katanya. Ya, memang saya lihat Golang itu sedikit ya keywordnya, kayak kalau function fun aja gitu ya. Beda sama JavaScript yang tulis function gitu ya, atau PHP atau C Sharp. Kalau buat buat function ya function gitu ya. Gitu. Berarti 4 huruf ya kan. Kalau misalkan Python buat function pakai def gitu ya. Keywordnya def gitu. Nah, ini ya ada konkurensi juga. Terus ada single single binary, type safe ya. Nah, ini type safe ini apa namanya?
Ibarat kata kayak di TypeScript gitu ya. JavaScript itu ada TypeScript, TypeSafe gitu ya. Seperti itu. Dan dia dipakai di mana-mana. Ya, ada dia Docker dibuat dari Golang ya, dari eh, ya untuk Gojek juga, Tokopedia, Cloudflare juga rupanya dibuat. Cloudflare itu dia ini ya, apa? Setahu saya untuk ngamanin sebuah website gitu ya dari serangan DDoS gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, lanjut aja. Untuk apa ya? Bentar ya, sebentar. Untuk installingnya, apakah sudah diinstal gitu ya? Cuman tinggal gini doang sih, setahu saya. Version gini ya. Oke. Nah ini berarti tandanya udah keinstall ya. Go version ya. Go version. Nah ini ya. Ini tandanya udah keinstall. Gitu ya. Kalau mau install golangnya yang belum, silakan ya. Tinggal di download aja ini. Download ya. Nah, ini pilih yang sesuai dengan OS kalian apa, gitu ya. Nah, ini berarti kalau yang Mac OS ini yang mungkin yang disarankan gitu ya. Kayak gitu. Ini yang masih Intel ya. Yang ini yang udah chipnya MacBook Mac ya. Nah, ini yang Linux, yang Windows, berarti yang ini ya, yang disarankan. Gitu, ya salahnya. Kayak gitu sih. Silakan di-download, diinstal. Kalau udah diinstal, sebentar. Kalau sudah diinstal, ya tinggal dicek di sini. Kalau ini udah ada, berarti udah bisa gitu ya. Seperti itu. Bentar. Oh, ya itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya buat sebuah session ya, session one, Golang gitu ya. Di back end ada session satu Golang ya. Jadi di sini saya buat yang namanya satu file namanya main.go ya, main.go ya. Nah, pertama-tama di sini kita untuk membuat Golang ini simple aja, cukup bilang di sini package main dulu ya, package main ya. Sama seperti apa namanya bahasa pemrograman pada umumnya ya. Jadi dia itu ada yang namanya istilahnya tuh eh, third party library gitu ya, third party library seperti itu. Nah, maksud saya gini, kayak contohnya di Node Node.js itu dia ada yang namanya npm, Node Package Modul, ya. Jadi kayak installer gitu, ya, installer jadi third party gitu ya. Dia tuh juga punya sebenarnya, ada yang namanya Golang Package, Golang Package Manager ya, Golang Package Manager. Nah ini namanya Go Modules ya, namanya Go Modules gitu. Oke, nanti ada God mod init ya, initialize new module in current directory. Jadi kita namain satu modul gitu ya, seperti itu. Misalkan eh, pertama di sini saya klik kanan dulu di sini, open in integrated terminal, sehingga dia sama ya ininya, path-nya sama dengan yang folder ini. Nah ini tinggal dibilang aja, gua mod init. Nah, initnya itu apa gitu kan? Init nama modulnya. Misalkan saya bilang di sini session 01 ya. Session 01. Kayak gini ya. Jadi ada modulnya. Jadi kita bisa install modul-modul gitu ya di sini gitu. Namanya session 1 ya. Terus
Ya, ini ya. Jadi Gomod akan muncul di sini. Nah, nanti kalau misalnya kita install, ya, nah di sini ada nih harusnya ya. Di sini nanti install. Nah ini ya, go install. Library-nya apa? Ya, library-nya apa? Seperti itu. Gomod ID tadi otomatis delete atau menghapus library atau package yang tidak terpakai, gitu ya. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, ini adalah kayak ini bayangkan kalau di Node.js itu kayak eh package.json kalau nggak salah ya. Package dulu sih betul nggak sih? Bentar, kita lihat ya. Ya, package.json. Bayangkan ini seperti pakai package.json gitu ya. Balik lagi ke sini, ini package main di awal ya. Nah, baru di sini ini main kayak gini ya. Lalu di sini ada import. Nah, dia tuh untuk ngeprint ya itu ada di library-nya dia, library bawahnya dia dan itu tidak otomatis ya ke import. Jadi kita mesti import manual di sini. Nah, ini kalau satu bilangnya FMT gitu ya. FMT. Nah, ini artinya merah kalau dia nggak kepake nih. Dipanggil tapi nggak dipakai. Nah, makanya berisik kayak begini dia nih. Ya. Nah, lalu kita bilang FMT dot print ln. Hello. Nah, oke. Nah, berarti tinggal jalannya gimana? Go run main dot go. Untuk ngejalanin tinggal go run main dot go ya. Seperti itu. Mas, tolong diulangi Mas yang dari awal Mas. Dari awal tuh dari mana? Yang dari package main, ini main Go atau Go modul. Ah, ini saya ini ya ke intercept sama si Avast nih, ya. Ya, jadi lamanya di situ dia di ada polisinya ya. Dikiranya apa virus gitu. Oke, saya ulangi ya di main Go ini. Jadi pertama kita ngasih tahu di folder ini nama apa nama modul dari project ini ya kita kayak namain project lah ya bisa dibilang namain project itu dari kata yang namanya go mod init nama modul enter gitu ya itu untuk namain nama projectnya gitu nama project ya kan nah kalau sudah akan tercipta yang namanya go mod ini nih go mod nah di GoMod ini ada modul nama modul yang tadi kita enter ini nama modulnya. Oke. Terus ada di sini Go versionnya ya jelas. Nah, fungsi dari ini itu sama seperti package.json. Apa fungsi dari package.json? Fungsi dari package.json itu adalah menyimpan dependensi apa yang diinstal di project. Contohnya di sini. Contoh. Oh, di sini ada Next, React dong. Bla 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 di sini dev dependency juga ya. Dependency juga. Nah, kayak gitu. Dia fungsinya sama package.json. Jadi tercatatnya apa yang sudah kita install gitu ya. Tercatatnya apa yang sudah kita install. Oke. Lalu di sini terserah sih mau filenya apa. Bisa index.go ya, bisa main ya. Biasanya kebanyakan sih main ya, bukan index gitu ya. Nah, untuk buat pertama kali eh, file project ya, ini namanya file itu namanya entry ya, namanya entry file di Golang ya, yaitu mainnya itu entry filenya gitu. Artinya file yang dijalankan pertama kali pada sebuah project gitu ya, pada sebuah project. Nah, di sini kalau ini adalah entry-nya, maka di sini kita bilang package main ya. Jadi package main itu biasanya yang
filenya yang akan dieksekusi pertama kali gitu ya. Lalu setelah itu kita bilang func, func itu function ya, kayak di Node.js atau di JavaScript itu adalah function sebenarnya. Nah, karena di sini adalah func main, artinya ini adalah function yang dijalankan pertama kali gitu, dijalankan pertama kali. Ya. Nah, beda dengan bahasa pemrograman pada umumnya, yang mana biasanya kalau kita mau mencetak sesuatu itu pakai print atau echo pada PHP gitu ya, atau misalkan write line pada sysap gitu ya. Nah, ini tuh beda. Kita kalau mau print harus panggil dulu si library-nya ya. Library untuk ngecetak pada command prompt ya, pada terminal namanya adalah FMT ya. Import di sini, import FMT gitu ya kan. Nah, ini kenapa merah? Karena kita panggil tapi belum kita pakai ya. Kita panggil tapi belum kita pakai. Nah, makanya di sini FMT gitu. Nah, setelah itu kita bilang FMT dot print ln gitu ya. Print ln di sini bilang name kayak gitu ya. Nah, nanti cara jalaninnya adalah go run. Nih, pastikan path-nya bener ya. Pastikan path dari si siapa namanya? Path dari si nama folder project itu tuh benar gitu. Kan ini main ini yang mau kita jalanin ya, main ini. Main ini di mana? Oh, di sini ya. Di session satu strip golang. Ya udah, kita bilang di sini main dot go. Seperti itu. Nah, ini eh, ke intercept lagi ya biasanya. Nah, ini nih tuh. Maaf Pas ya. Mungkin saya bisa nggak saya ini dulu ya. Alphasnya tuh disable for 5 hours. Oke, ya seperti itu. Oke, kalau saya jalanin lagi, aman ya, kayak gitu. Nah itu ya, ini adalah konsep dari Golang ya. Jadi main adalah function yang pertama kali dijalankan. Ini adalah perintah untuk menjalankan file dari Golang ya, untuk mengeksekusinya gitu. Mau lihat hasilnya. FMT adalah sebuah nama package atau library ya, package atau library dari Golang yang berisi metode-metode untuk mencetak tulisan pada terminal. Contohnya print line ini ya, seperti itu. Nah, ini nanti kalian perlu diingat nih, kenapa dia kok nama metodenya hurufnya besar. Nah, itu nanti nanti akan ada pembahasannya. Ini biar biar ini aja ya, biar nanti bisa ingat gitu ya. Seperti itu. Ini biasanya kalau metode dalam bahasa pemrograman lain itu biasanya kecil-kecil ya. Contoh misalnya console dot log. Kalau di apa namanya? Di Node.js. Log ini metodenya huruf besar huruf kecil ya, huruf kecil. Beda sama si Golang ini. Nah, karena Golang ini punya punya satu prinsip ya, dia agak unik gitu ya. Nanti kita akan belajar di situ ya. Oke, kita coba tulis yang ada di situ apa aja sih. Yang di ini ya. Nah, ini yang nih ada print len, print tanpa new line, ada print f ya, gitu. Di sini kita bilang fmt dot print ya tanpa new line. Nah, ini kalau misalkan di sisap ya console dot write ya, beda. Bukan write line, beda. Gitu. Di sini fmt dot print f ya, print f. Biasanya dia ada kayak semacam ini ya. Nah, ini nama kayak gini ada ininya, umur ada begininya, sama apa tuh? Oh, kayak gitu doang ya. Jadi, oh ada S, ada D ya. Ada S, ada ini N ya. N aja deh. M, ini A,
Itu. Maka di sini tinggal bilang Budi, Budi ya di sini sama umur 25 ya. 25 ya, 25. Ini kenapa nih? Oke, kita ganti deh. B mungkin harusnya bisa sih, harusnya ya. Kita coba cek ya. Nama string Budi. Nah, itu ya. Umur integer 25 ya. Kita lihat di sini. Ya, kayak gitu. Ada slash n ya. Slash n ini biasanya buat apa namanya? Buat ini ya. Coba. Nah, ini ya. Dia ngasih tahu bahwa ini string di sama umurnya integer 25 seperti itu. Oke, print f. Terus S sama min D ya. S sama min D. Coba. Saya kurang tahu. Apakah beda gitu? Oh, I see. Nggak boleh nih. Ya, biar nggak kayak gitu maksudnya. Nah, ini lebih normal ya. Kayak gitu. Oke, itu lanjut. Ada print F ya. Oh, ini formatnya. Ini string. Ini D. D itu apa? Integer gitu ya. F itu float gitu. Ya, seperti itu. eh ini sekarang variabel kita belajar ya, variabel eh di sini ya. Jadi di sini kita bisa bilang var name Dimas gitu ya, kayak gini. Nah, ini kita bisa kasih tahu nih. Ini adalah string mungkin. Bentar, saya agak-agak ini kecampur sama TypeScript. Bentar ya. Kita lihat dulu. Oh, dia nggak usah pakai titik dua. Oke. Ya, kalau di itu soalnya dia TypeScript pakai titik dua ya, gitu. Nah, lihat deh kalau ada merah gini, bukan tandanya bukan error ya. Kalau kita di sini lihat, dia declare ada, cuman nggak dipakai, nggak dipakai gitu ya. Var age sama ini adalah number, number. Oh, ada ya. Oh, no, bukan ya. Kita nggak pakai ini, tapi yang benar adalah integer harusnya, integer ya. Misalkan 35 gitu ya. Apalagi di sini var is married. Ini adalah boolean true. Ya, ya udah. Di sini tinggal kita empty dot print f misalkan ya. ah Print f nama titik dua. Ini string, jadi dia ini ya s ya harusnya s. Gitu. Terus fmt dot nggak tahu ini apakah bisa ke bawah ya kayak gini. Berarti di sini koma name gitu ya. Kayak gini name age ini adalah d age kayak gini. Lalu di sini ada is merit ya. Merit kayak gini. Boolean. Apakah pakai B? Dan di sini ada is merit. Kita coba cek. Bisa. Ini beda nih ya. Boolean. Mungkin pakainya kalau boolean tadi apa? D mungkin. Dia bukan D ya. Ya, seperti itu. Misalkan ya. Oke, itu ada boolean, ada string. Nah, ada short declaration.
Jadi short declaration tuh maksudnya gini, kita nggak perlu apa namanya memberikan tipe seperti ini, ya tipe seperti ini langsung. Jadi otomatis, misalkan saya bilang di sini address ini Tangerang. Berarti kalau kayak gini, ya fmt dot print ln gini address. Nah ini dia ada otomatis dia adalah string gitu. Tuh, string kayak gitu ya. Oke, ini juga sama nih. Kayak misalkan 6 kayak gini, 23, 34 gitu ya. Nah, sama juga ya. 6 kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi otomatis. Jadi kalau kayak gini titik dua gini otomatis. Terus ada mendeklarasikan variabel secara sekaligus ya, secara sekaligus. Misalkan di sini var kayak gini a nah integer ya sama dengan 10 b integer sama dengan 20 ya. Wait a minute, sebentar. B string ya. Oh, titik koma ya. Titik koma bukan koma, salah. Titik koma kayak gini. Nah, ini juga sama C integer sama dengan 30 ya. 30 ini oh udah nggak usah. Ya udah. Misalkan di sini tinggal dibilang fmt dot print ln gitu ya. Ah, bisa nggak kayak gini ya? Saya penasaran deh. Ah, ini otomatis di bawah ya. Kayak gini. Oh, bisa tuh ya. Nah, dia dia nggak mau karena dia adalah number bisa ditambah ya, integer, integer gitu. Number beda lagi ya, gitu. Number tuh beda lagi ya atau float gitu ya. Seperti itu atau pakai cara seperti ini. A, aduh, D, E, F sama dengan 40, 50 ya, 60 gitu. Ini pakai titik ini harusnya ya. Jadi kalau dibilang di sini adalah D tambah E tambah F ya. Kayak gini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Itu variabel ya, cara deklarasi. Oh, ada yang, tunggu, ada satu lagi nih. Ada yang namanya konstanta ya. Jadi gini guys, kalau di dalam variabel, ya, sudah pasti kita akan mengetahui hal seperti ini. Contoh, misal, saya bilang fmt dot println di sini, ya, misalkan huruf D itu adalah apa? D tadinya ya, nilainya apa gitu misalkan ya. Misalkan 40, betul ya? Dia adalah 40. Nah, ini kita bisa ganti, ya kan? Caranya gimana? Caranya jangan begini lagi. D titik 2 60. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah di deklarasi awal seperti ini titik 2. Bedain ya, kalau ada titik 2 di situ, itu artinya deklarasi awal. Ya, deklarasi awal. Kayak kita ngasih var lagi, gitu. Kayak kita ngasih var. Ya, kayak var A sama dengan 10, terus saya kita var lagi A, nah itu nggak boleh karena membuat variabel dua kali maksudnya, mendeklarasikan variabel dua kali. Nah, kita jangan nyamain sama JavaScript di awal-awal ya. Kalau JavaScript itu emang kalau kalau kata developer mah sesat ya. Maksudnya kita bilang var A sama dengan 10, lalu kita bilang var B sama dengan 20. Var A sama-sama var A. Var A sama dengan 20.
ya kan? Sama ada var A lagi di bawah. Nah, itu bisa jalan gitu ya. Bisa jalan dan itu dianggapnya sebagai perubahan nilai. Padahal enggak gitu kan. Seperti itu. Ya. Intinya yang paling belakang itulah yang dibaca gitu ya. Seperti itu. Nah, saya ini nggak boleh. Yang benar adalah kayak gini. Sama dengan 260. Artinya yang ini D nilainya diubah menjadi 60. Buktinya kita coba cek fmt dot println di sini ya D ya. Sekarang kita lihat D nih nilainya berapa gitu ya. D. Nah kayak gitu ya. Di sini kita lihat lagi. Nah 60 kan beda gitu. Beda ya. Nah sekarang kita akan membahas suatu variabel yang nggak bisa kita rubah nilainya. Yaitu adalah konstanta ya. Pi 3,14 kayak gini. Sama dengan tentunya di sini adalah float ya, float 32 lah ya. Kayak gini. Di sini kita bilang pi sama dengan 6. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya, ini sih ya. Oh, format argumen oh bisa ya. Sampai FMT bisa. Coba ya, kita lihat. Berarti sekarang Golang tuh ya, error ya. Cannot assign to P karena apa? Ini udah konstan, nggak boleh dirubah nilainya. Kalau udah konstan nggak bisa dirubah, gitu ya. Jadi bedain var sama konstan, ya. Nah kalau di JavaScript ada let di situ ya, ada let. Let itu ya bisa dirubah ya, bisa dirubah. Kenapa ada let di dalam JavaScript? Karena var-nya itu var-nya itu jarang udah sebenarnya udah nggak boleh dipakai dalam JavaScript, gitu. Jadi bolehnya let sama konstan aja, gitu, ya. Seperti itu. Oke. Terus di sini wait a minute. Nah, ini ada integer, ada float ya di pendatanya. Ya, di sini kita kita ubah ya. Contohnya misalkan konversi ya. Jadi di sini ada yang namanya konversi. Nah, ini saya hapus ya. Saya komen aja biar apa tahu ya. Ada yang namanya itu misalkan mengkonvert ya. Contoh misalkan kita bilang float bisa nggak kayak gini? Contoh dia D gitu ya. Kayak nggak bisa deh. Ada di sini ya float. Oh, oke. Berarti di sini kita bilang aja ya print len di sini. Nah, kayak gini ya. Sehingga kalau misalkan kita jalanin, nah ini ya. Jadi dia adalah 60 jadi 6 kayak gini bentuknya. Ya, float 32. Oke. Nah, ini nggak bergantung lagi nih. Berarti sama apa? Print sama print len ini nggak bergantung sama FMT ya, gitu. Tapi fungsinya sama sih, ya. Ini mungkin bisa jadi beda apa udah karena versi Golang yang terbaru ya. Jadi bisa pakai ini gitu. Oke. Contohnya ini ya. Eh boolean bisa nggak? Bool kayak gini. Itu misalkan saya bilang 0 ya, 0. Oh nggak bisa ya? Satu. Oh nggak bisa. Oke, contoh lagi apa? Mengconvert number menjadi string ya. Kalau itu kita mesti manggil strconf ya. Ini nih, yang ini nih. Strconf.
Ini. Nah, ini kayak gini. Kalau kita lihat di sini, nah lihat guys. Nah, ini package bawaan si Golang ya. Nah, mesti kita import nih, gitu. Package dan implements ya kan? Conversions ya, gitu ya. Jadi misalkan str itoa ya, itoa ini kayak ke string ya. Jadi kalau 45 gitu, ini saya print line kayak gini ya. Jadinya ini nggak kelihatan ya, apa ada kata kutip itu nggak ada di sini ya, kayak gitu. Cuman harusnya ada ya. Kayak misalkan saya mau lihat tipe dari coba ya, kita lihat tipe, tipe si tipe data type ada si data type Golang. Nah ini ya pakai reflect, reflect type of ya. Kalau di apa namanya JavaScript itu ada type of namanya ya, gitu. Oke, misalkan di sini kita bilang reflect. Kalau bilang kita reflect begini, kita bilang tak gini. Nah di sini langsung dot. Ah ini ya, langsung bilang di sini type of. Nah refleksnya itu ke panggil harusnya. Oke, kayak gini. Tuh ya, refleksnya ke panggil. Oke, bentuknya kayak gini ya jadinya. Oke, print len harusnya outputnya string atau apa gitu ya. Bentar, sebentar, sebentar. Oh, coba ya, kayak misalkan saya bilang misalkan ya, coba Dimas ini harusnya bisa ya. Berarti itu Oh, kayak gini juga ya. Oh, I see. Saya tahu. Nah, ini bedanya ya. Berarti ketahuan bedanya di sini. Ketahuan bedanya. Nah, ya, bedanya berarti ada print line itu sama print ini beda ya. Kayak gitu. Mungkin bisa jadi dia kayak kodenya itu apa gitu ya. Bisa jadi. Jadi beda sendiri dia. Ntar. Eh, coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini saya bilang fmt dot print line ya. Kayak gini. Oke. Nah, ini string ya. Ketahuan ya. 45-nya jadi string. Nah, ini kalau kita bilang di sini fmt dot println, dia kayak apa? Tuh ya, jadi 60 ya. Ya 60 harusnya 60,0 ya, cuman di sini kan nggak kelihatan ya, kayak gitu. Terus di sini misalkan fmt dot println ada yang namanya integer ya, integer gini ya. Terus di sini ada eh, berapa? 3,14. Iya 3,14 ya. Coba tadi di situ apa? Di sini ya, 3 dipotong. Ah, ya. Coba ya, mungkin bisa kamu. Oh, nggak bisa deh sini. Tuh. 3,14 benar. 3,14. Integer, 3 dipotong. Oh, nggak bisa ya. Kira convert 3,14 untype float constant. Itu type integer. Coba 5,9. 5,9 nggak bisa juga.
Mungkin coba float gitu. Float bisa nggak? Float 32 3,14. Oh ini juga nggak bisa ya. Oke, berarti itu nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Oke. Ya, itu ya. eh Boolean, integer, bilangan bulat positif ya. Berarti nggak bisa minus 5 tuh nggak bisa ya. Nah, ini ada byte namanya. Byte, eh kalau kita bilang di sini byte, coba kita bilang di sini fmt.println gini, byte A, nggak bisa juga ya. Apakah harus ini kutip ini? Oh, alah. Oke, oke. Oh, alah. Ya udah. Berarti harus pakai kutip satu ya. Kayak gitu. Oke. Itu ya kode-kode stringnya 65 ya. Kalau A tentunya beda ya sama ini. Byte A kecil. Hmm. Ya, jadi 97 ya kalau itu kodenya ya 97. Oke. Terus convert. Nah, ada operator tadi udah ya. Operator udah apa? Udah saya iniin kasih tahu ya. Di tadi ada tambah gitu. Berarti kalau tambah berarti dia nambah gitu ya. Kita coba lagi di sini. Misalkan fmt dot kayak gini ya. D tambah E gitu ya. Berarti di sini D tambah E. Nah ini sama dengan ya. Sorry ini kecil langsung. D, E, sini D, sini E. Ya, kayak gitu ya. Betul. Nah ini cara ininya saya kenapa cepat ya? Go nggak tulis apa? Nggak nulis go run main load itu ya. Karena saya tinggal panah atas aja, panah atas, enter, panah atas, enter gitu-gitu ya. Jadi biar mempercepat gitu ya prosesnya. Kurang kali bagi sama modulus ya. Plus di sini minus ini tambah kurang kali bagi modulus. Modulus. Wait a minute. Modulus. Ya, ini harusnya nggak tahu juga sih. Kayak gini ya. Modulus ini adalah minus kali bagi modulus. Ya, modulus. Enter. Ya, tambah 110 D kurang E ya 10 kali 33.001 ya. Ini D bagi E 1. Wait. D-nya itu berapa? 60 ya. D-nya itu 60. Ya, 60 ya. 60 dibagi 50 yaitu 1. Nah, ini nggak koma nih berarti ya. Nggak koma. Gitu. Nah, 60 dibagi apa modulusnya berapa? Modulusnya kan 1 tuh ya. 60 modulus 50. Kenapa 10? Karena 60 dibagi 50 itu kan 1. Hasilnya 1 kan. Nah,
Saat satu berarti kan sisa baginya berapa? 10 karena 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Kayak gitu ya. Nah, ini ada logika operator juga sama. Logika operator. Ini ada lagi ya sebenarnya kayak contoh misalkan print ini ya. FFT print ini apa? Bentar guys. Oke. Eh kayak gini nih. Misalkan saya punya tadi apa D ya? D. Nah, D ini dia bisa dinaikin gini. Sebentar. Misalkan gini deh. Ya udah. Misalkan di sini G sama dengan 20 ya. Kayak gini. Nah, kalau misalkan G plus plus ya, maka di sini FMT dot kayak gini G ya. Yang ada ya 21 ya. Gitu. Terus apa lagi di situ? Ada minus minus ya. Kalau saya bilang lagi di sini G minus minus ya, eh maka akan balik lagi ke 20 tuh ya. Seperti itu. Oke. Itu ya. Lalu kita langsung ke logika operator ya. Logika operator tuh kayak gini. Kayak contohnya misalkan D ya, D lebih besar dari E. Maka hasilnya adalah D lebih besar dari E kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Apakah D lebih besar dari E? Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pernyataan gini, bahasa Indonesia adalah apakah D lebih besar dari E? Jawabannya ya atau tidak kan? Benar atau salah gitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Sini. Nah, true ya. Benar gitu. Ya. Karena D adalah 60. Ini 60. E itu adalah 50 ya. E adalah 50. Oke gitu. Ya udah, kita bisa coba hmm, yang lain ya. Ada sama dengan ya kayak gini. Harusnya kayak gini ya sama dengan terus ada kurang dari sama dengan kurang ya. Kurang ada kurang dari sama dengan seperti ini kurang dari sama dengan gitu. Yang gini. Apalagi misalkan sama dengannya dua ya. Sama dengan dua. Ya, seperti itu. eh nah, ini true, true. False, false, false ya. Nggak sama. Dan dia tuh gini.
ada yang namanya negasi ya. Apakah dia tidak sama dengan gitu? Ini juga sama. Apakah tidak sama dengan? True ya, dia nggak sama. Gitu. Oke, seperti itu. Itu logika operator. Terus, nah ini ya. Ini gerbang ya, gerbang. Ya, jadi ada and sama ada or. Gitu. And sama or. Ya, ini gerbang namanya. Gerbang logika. Kayak gini, ya. Apa namanya? Tadi, nah ini kayak true and true, ya, and false. Ini adalah or, or atau ini or, tapi ini salah satunya false. Nah ini beda nih, ya, gitu. Ya kalau and sama, true sama and true jadi true ya. Jadi di sini juga sama true and false. Kalau salah satunya false maka dia jadi false. Kalau or, kalau salah satunya true menjadi true. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut lagi di sini. Ya, ini adalah kondisional ya, kondisional, kondisional. Nah, ya saya ikutin aja ya. Jadi ini kita sabar dulu ya. Maksudnya ini masih satu file gitu kan. Bisa gimana cara bagi filenya gitu ya? Itu nanti ya saya harap nanti bakal ada pembahasannya nih ya. Gitu. Karena ini bakal penuh banget sih kalau nggak di apa eh nggak dalam file yang terpisah gitu maksudnya ya. Kalau komen ya ini kayak gini ya, komen gitu atau bisa yang begini. Nah, ini komen. Ini adalah apa? Perbandingan. Apa? Bukan. Conditional. Conditional statement ya. Nah, di sini ada if ya, if misalkan, nah dia nggak bisa nih kayak gini nih. Bisa nggak sih? Sebentar. Nah, ini saya agak nyampur nih sama JavaScript. Setahu saya nggak usah gini. Nah, ini kayak gini. If misalkan true, maka kayak gini. fmt dot kayak gini saya akan selalu true. Nah, ini muncul nggak gitu ya? Benar, karena dia true di sini ya, true gitu. Nah, sama juga kayak if misalkan name name apakah tidak sama dengan kosong gitu ya, gitu ya. Kalau enggak ya berarti kalau dia nggak kosong berarti welcome, koma name gitu di sini. Oke, ya, karena ada ya namanya nggak kosong, makanya dia di iniin. Nah, ada yang namanya itu kayak misalkan color red. Nah, ini pakai if juga bisa ya. If color kalau dia sama dengan red, jangan red deh, sorry. Green aja green ya, green. Sini. Nah, di sini saya tinggal bilang kalau misalkan red ya, saya bilang you must stop. Lalu ada else di sini, else if.
else if color sama dengan yellow, fmt dot kayak gini ya, be careful. Else ya, di sini we must go. Nah, kalau kayak gini, maka dia adalah you must go karena dia adalah di sini adalah green. Ya, green. Nah, ini kenapa nih? Oh, dia ngasih tahu. Ini maksudnya saya ngasih tahu ini pakai if. Jadi if ini tuh nggak cuma satu, bisa else gitu ya. Else fmt dot print name must be ini ya. Nah, kalau misalkan di sini name saya kosongin, nih ya, ini name kosong, string kosong gini ya, maka apa yang terjadi di if yang ini, ya, kita lihat di sini, nah, name must be filled. Karena apa? Kosong. Ini salah nih, ini false. Maka kalau false, ini enggak dieksekusi, dilewatin. Maka yang dijalin adalah yang else. Ini. Kalau nggak ada else, tulisan ini nggak muncul. Jadi dilewatin aja. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ada if else if, gitu ya. Seperti itu. Lalu ada yang namanya switch. Ya. Ini paling jarang sih dipakai gitu. Switch. Color gini. Case. Red. Oh, oke. Saya bikin lagi di sini. Case yellow. Case lagi di sini. Red. Nah, ini nggak ada. Nah, ini red ya. Eh, sorry, maaf. Red lagi. Green, green. Kayak gini. Berarti di sini Mayo Mas Go ya. Kayak gini ya. Nah, itu kan ada tiga. Nah, di sini harus ada default ya. Default. Nah, gitu. Defaultnya apa? FMT dot you must eh gini. Only use valid color gitu aja ya. Jadi ngasih tahu kalau color itu hanya boleh red, yellow sama green gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya, you must go ya. Tuh, you must go juga di sini. Ini kadang di sini green ya, jadi you must go gitu. Nah, default itu kayak else gitu. Default itu kayak else sebenarnya ya, kayak gitu. Oke. Nah, bentar. Ada satu kelemahan di sini. Kalau misalkan saya bilang color di sini adalah red, kayak gini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, dia nggak ada break. Bentar, saya, oh ada apa nih break? Oh, oh. Nah, ini saya nggak paham nih ya. Bentar, saya coba cek dulu.
Oh, iya, iya. Oh iya benar. Di sini ada keterangan ya, tidak perlu break, otomatis stop. Maksudnya gini. Nah ini ya, saya ngasih tahu bahwa kalau di bahasa pemrograman lain, kayak di JavaScript ya, sama PHP, mungkin di C# juga gitu ya, mungkin, mungkin. Nah, jadi mereka tuh harus ngasih di sini break, kayak gini, break, gitu ya. Di kayak di kemarin tuh, ya Node.js itu ada breaknya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nggak di break begini, maka waktu dia udah case ini, yang ini nih, yang bawah juga dieksekusi, ini dieksekusi, ini dieksekusi, sampai ini dieksekusi. Nah gitu ya. Jadi apa ya namanya ya, kayak ngalir gitu ya, kayak ngalir ke bawah gitu. Jadi yang ke bawah juga ikutan dieksekusi. Nah, rupanya kalau di Golang itu nggak perlu ya. Jadi kalau udah sekali dieksekusi udah dia stop otomatis gitu ya. Seperti itu. Nah, bentar, kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya angka ya. Jadi kita mau ngasih tahu kalau angka nilai dari lebih dari 90 gitu ya, itu A, lebih dari 80 B, lebih dari 70 C. Wait, ya kayak gitulah. Nah, coba kalau saya ambil di sini, ini harus ini nilai ya. Nah, ini ya. Sampai yang ini kita lihat di sini. Singing, I was singing, Oke, ini nilai ya, nilai. Ini juga sama nilai. Nah, ini kalau kita misalkan B ya, karena dia nggak lebih dari 90, makanya dia ya gitu. Nah, bedanya kalau di bahasa pemrograman lain ini switch ini nih, dia tuh apa namanya? Kalau dia nilainya 85, oh di sini nilai. Oh ya, jadi iya ya. Beda ya. Jadi di sini saya ngasih kata color di sini bahwa yang menjadi yang menjadi apa? Patokan itu adalah si color ini ya. Sedangkan saya nggak di sini switch ini nggak dikasih. Patokannya nilai itu nggak dikasih gitu. Ya, gitu. Cuman setahu saya kalau kayak gini nih kayak bahasa pemrograman JavaScript atau Node.js dia nggak bisa nih. Dia hasilnya bakal salah terus ya kayak gitu. Jadi kalau bisa pakai if else aja sih sebenarnya. Kalau di bahasa pemrograman lain ya. Kalau di Golang dia ngerti nih, paham kayak gini. Ke sini berarti nilai dia lebih dari 95 enggak, maka langsung ke sini. Nilai lebih dari 80 iya, makanya B. Udah stop gitu. Ya. Simpel dia. Kalau si Golang tuh simpel gitu. Nggak usah pakai break gitu ya. Kayak gitu. Terus ada apa lagi nih? Ah, ini loop ya. Hanya ada for di Go. Ah, dia for mainnya ya. Dia nggak ada while, dia nggak ada ini gitu ya. Simpel itu ya. For. Nah, dia kayak gini. Ingat kalau kalau di Golang tuh dia nggak ada kayak ini ya tuh buka kurung tutup kurung di sini ya tuh. Saya langsung kayak gini aja. Gitu. Sama dengan ini i 0 i kurang dari 10 i kurang dari i plus plus maksudnya. Ini. Nah ini kayak gini aja langsung. Kayak gini ya. Nah ini i kita lihat hasilnya. Lihat.
0 sampai 10 ya. Karena 0 juga ikutan ya. 0 sampai 10. Ya, berapa perulangan? 11 ya. Sini saya kasih keterangan ini ya, bukti ya. Jadi ingat kalau looping itu terdiri dari 3 bagian. Startnya ya, startnya, finishnya sampai apa, langkahnya berapa gitu. Naik atau turun ya, naik atau turun. Bang, apalagi di situ. Nah ini ya, dia bisa kayak gitu juga ya. For nggak usah pakai tadi ya. Nah ini gaya while sebenarnya. Nah ini benar-benar nih, benar gaya while ya. Ini gaya while ya. Angka 1. Dia startnya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah ini angka 1. Ini gaya while. Jadi for kayak gini. Tuh ya. Kenapa dia ke kiri ya? Kenapa dia ke kiri? Karena angka kurang. Aha. Nah, dia di sini print ya guys ya. Lihat bukan LM, print. Makanya ke kanan dia. Ya, gitu. Bukan line ya, bukan print line ya. Seperti itu. Oke, apalagi di sini. Ya, ini adalah infinite loop ya. Maksudnya dia nggak ada startnya. Cuman eh, dia tuh di dalam ya. Kondisinya di dalam. Jadi ini gaya while, loop gaya while. Nah ini ya kayak gini. Scan ini kayaknya buat input ya. Jadi kayak kita ngasih apa, input apa, angka gitu ya. Maksudnya input dari terminal ya. Kayak gitu. Coba. Oh sebentar, belum disimpan. Angka 0 berhenti di angka 3. Kita ngasih input. Nah ini nih ya, ini input nih. Tuh, angka berhenti 7, 49. Oh 0 tuh berhenti ya. Jadi kalau kita bilang 0, dia langsung break. Kayak gitu. Ya, seperti itu sih maksudnya. Scan itu buat input ya. Scan itu buat input. Apalagi di sini. eh Nested loop ya. Maksudnya adalah looping di dalam looping ya. Nah, ini adalah tabel perkalian. Jadi ada 3 kali 3. Oh, 3 ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini ya. Sedangkan di sini for ini ya. I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 3 ya. I plus plus kayak gini. Sebentar. Nah, ini kayak gini ya. Nah, berarti di sini for samain juga. J sama dengan 1. J kurang dari sama dengan 3 ya. Sama ini J plus plus. Nah, berarti kita bilang fmt dot println di sini println
ya. Ah, I dikali ini nih, koma kali J koma ini sama dengan koma I kali J gitu ya. Nah, ini nol aja ya. Nah itu ya seperti itu. Satu kali satu eh 1 sampai 3 ya. Jadi kombinasi perkalian antara 1 sampai 3 gitu ya. Kayak gitu. Jadi satu kali satu kali dua, 1 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 gitu, gitu ya. Seperti itu. Oke. Setelah itu apalagi di sini fungsi ya. Fungsi. Ini kita kayak ngebut banget ya. Langsung ke fungsi ya. Wait, saya mau tahu deh. Kalau besok stroke, jangan-jangan kita sampai arah ini ya. Kalau kita lihat coba, oh fungsi enggak ya? Oh oke, enggak ya, enggak. Ya, paham paham. Ya, jadi sampai fungsi ya kita belajarnya. Lanjut lagi di sini. Nah ini kita kalau bermain fungsi berarti kita coba mainnya tuh di luar dari main ini ya. Ini kan main nih, ya main. Nah kalau kita misalkan bikin function, misalkan ya multiply ya, multiply. Ini ya. Di sini ada A, koma B ya. Ini udah paling simpel, return A kali B ya. Kayak gitu. Ini integer, ini juga integer ya. Ini kenapa katanya kalau mau ini integer juga sih. Nah, gitu. Nah, ini maksudnya apa sih guys? Kayak gini. Nah, ini jadi gini. Ini adalah A dan B. A dan B adalah parameter ya yang tipenya adalah integer ya. Integer. Terus di sini lihat deh ada integer di situ, integer yang pojok ya. Multiply dan nama fungsinya ya jelas ya. Multiply adalah nama functionnya. Lalu integer yang paling kanan adalah return type-nya. Tipe data hasil proses function ya. Tipe data hasil proses function gitu. Jadi returnnya apa? Tipenya gitu. Oh integer, string gitu ya. Kalau misalkan saya bilang di sini string harusnya error dia. Harusnya ya. Nah, error tuh merah ya, berisik dia tuh. Ya. Kenapa? Dia tahu kalau integer A dikali integer B mau sampai kiamat nggak mungkin hasilnya adalah string. Gitu. Dia tahu di situ. Ya, makanya dia berisik di situ. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin as a string value in return nggak mungkin. Maka yang benar adalah integer juga. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, cara pakainya gimana? Nah, setiap function yang ada di sini dibuat, kita bisa panggil call namanya, call ya di sini function function ya. Kita call. Namanya tadi apa? Nama functionnya multiply. Multiply.
ya. Di 4 sama 5 hasilnya adalah 20. Nah, kita lihat. Nah, kenapa di situ nggak muncul? Karena gini, ini kalau kita lihat dari isi fungsinya cuma nge-return doang. Benar nggak? Dia nge-return doang. Adakah di situ saya manggil FMT printline? Nggak ada. Printline-nya nggak ada. Makanya kita tambahkan di sini. Dia berjalan, tapi kita nggak munculin gitu loh maksudnya. Ya, lihat ada angka 20. Ini saya ini dulu ya guys ya. Kayaknya agak, nah ini saya matiin dulu. Ya. Nah, lihat 20 ya. Gitu. Jadi kalau, nah function itu fungsinya adalah gini. Iya, kegunaannya kegunaannya itu adalah kita membuat suatu logic ya, logic yang nantinya kita panggil dengan input-input yang berbeda ya, inputnya masih beda gitu. Ada 45, ada 10, 7 misalkan gitu ya. Tentunya dengan input yang berbeda ya, maka hasilnya juga berbeda gitu. Function itu adalah eh, kegunaannya untuk apa ya istilahnya itu, kita punya prinsip yang namanya write once dalam code ya, write once, run everywhere gitu. Kita nulis sekali ini di run-nya dimanapun, mau di sini, mau di atas gitu-gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dipanggilnya di main gitu ya. Bisa juga di apa? Bisa aja di function yang lain gitu ya. Contoh misalkan di sini saya bilang fmt dot multiply kayak gini ya. Nah ini udah di sini tinggal bilang. Nah kalau ini apakah dia muncul tulisannya di konsol atau di terminal? Muncul. Karena apa? Karena di Quick Map ini ada ini, manggil ini gitu ya. Seperti itu. Nah ini ya ada kayak gini. Nah ini adalah return ya. Multiple return juga bisa gitu ya. Nah, di sini coba saya buat function bagi ya yang ini. Nah, ini ya. Returnnya bisa float ini atau error gitu ya. Kayak gitu. Lihat di sini ada B. Maksudnya gini, kalau B sama dengan nol ya, pembagi ini kan pembagi B-nya ya. Segala bilangan yang dibagi dengan nol itu nggak bisa gitu. Nggak bisa, jelas ya. Makanya dibilang, ya udah kalau gitu returnnya di sini nol ya, nol. Terus di sini ada keterangan FMT error of tidak bisa dibagi dengan nol kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, ini nil. Nah, nil ini sama kayak nol ya sebenarnya ya. Nol atau undefined gitu. Ya, nol lebih ke nol lah ya. Jadi kalau di JavaScript itu biasanya nol. Nah, kalau di Go itu namanya adalah nil gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal bilang bagi ya. Bagi 6 bagi nol. Misalkan. Nah, itu aja nih nggak bisa nih. Kalau misalnya begini dia return, nah dia kalau misalkan mau mau nampil kan nggak bisa ya. FMP print line
Nah ini ya. Nol tidak bisa dibagi dengan nol gitu ya. Sebentar. Ini maksudnya gini. Ini nol ini apa ya? Harusnya lebih enak begini sih kayaknya ya. A, nah gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi kelihatan bahasanya. Nah, 6. Cuman kalau dibilang di sini 6 artinya ini hasilnya jadinya nih. Hasil benernya. Padahal padahal ya. Padahal tuh ini yang benar. Maksudnya secara bahasa 6 tidak bisa dibagi dengan nol gitu. Gitu ya. Atau bisa aja kayak gini sih kayak A gitu ya. A ini A nggak bisa ya kayak gini. Oh nggak bisa ya. Ya, karena error F sih ya. Ya gitu ya. Nggak, ini artinya bukan hasilnya 6 enggak. Beda ya. Maksudnya ini adalah ya nggak bisa dibagi dengan nol gitu ya. Kayak gitu. Karena ke print dia ya, ke print. Makanya dia eh, bahasanya kayak gitu gitu. Sip. Oke, terus udah bisa bedain yang pakai return sama yang enggak gitu ya. Contoh, misal saya punya function ya kayak gini deh. Contoh, enggak jangan jangan. Saya punya function, oke. Function ini quick math ya. Saya punya quick math di sini. Cuman kalau saya bilang begini, fmt dot println di sini, printline. Lalu di sini saya bilang quick math. Kenapa error? No value. Nah, itu maksudnya. Berisik dia ya. Nah, kenapa nggak bisa begini? Karena quick math itu nggak ada returnnya. Dia nggak ada returnnya. Makanya dia bilang di sini. Dia nggak ada value-nya. Use as value nggak ada gitu. Nggak ada returnnya dia. Gitu. Ya, nggak ada return. Makanya di sini dia nggak bisa error. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada error, nggak ada return, di print error. Ya, seperti itu sih. Oke, lanjut. Ya, kita eh, apa namanya punya bikin mini project ya, bikin mini project. Contohnya itu adalah scan angka dari keyboard ya, betul. Hitung BMI ya. BMI itu ada rumusnya ya. Ada BMI rumus di sini. Nah ini ya, berat, tinggi badan dikali tinggi badan ya, kayak gitu. Jadi kita nanti scan gitu ya, scan eh dua ya, berat badan sama tinggi badan gitu. Nanti tinggal dimasukin nih berat badan kurang, underweight, normal, kelebihan berat badan gitu, gitu ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. 5 menit, 10 menit ya, 10 menit coba dulu. Nanti juga saya akan sambil kerjain juga ya. Ini nanti ada di sini deh, function, kalkulator, BMI ya. Ya, gini. Di sini nanti ya. Silakan dicoba dulu.
Oke ya, coba saya mau coba doang sini. Misalkan fmt.scan um, masukkan berat badan atau berat badannya gitu ya. Ini dalam kilogram. Nah, terus di sini tinggi badan. Ini sentimeter ya. Nah, ini saya coba di sini kalkulator BMI sehingga kalau saya panggil di sini, wait a minute, scannya. Oh, ada variabelnya. Oke, paham. Ah, ini berarti di sini var berat badan, bukan, bukan. Ini integer, sehingga di sini koma integer n bb itu. Ini juga sama, var tinggi integer juga. Di sini koma n tinggi, gitu ya. Coba, hmm, mungkin mau habisin ya. Coba. Oh, oke. Ya, 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 ya. Jadi di sini kita bilang fmt dot print ya. Print berat badan. Dia nggak ini ya, nggak kayak yang lain gitu ya. Maksudnya apa? Kalau scan yang lain tuh dia bisa dikasih teksnya di samping gitu ya. Jadi enak gitu. Sentimeter ya. Begini. Oke, terus di sini berat badan kilogram. Ya, oke. Nah, gitu ya. Misalkan 45 80 ya. Berat badan 170. Itu maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada rumus apa ada tinggal kita terusin aja ya. Tinggal kita terusin aja. Apa namanya? Bilangnya di sini berarti adalah rumus ya. Jadi kita bilang berat badan. Kalau kita lihat sih di sini rumusnya apa? Ini meter ya, meter, meter. Nah, ini jangan sentimeter berarti, ini meter aja, gitu, ya, seperti itu. Nah, berarti di sini ada result kayak gini, BB dibagi ini ya, tingginya. Berarti di sini tinggi. Nah, ini kan kuadrat ya.
Nggak tahu sih apakah bisa gini. Oh nggak bisa ya. Ya pasti nggak bisa berarti. Ya udah kayak gini ya. Ini. Gitu. Nah di sini berarti ada sweet case-nya atau if-nya. If kalau misalkan dia apa gitu ya hasilnya eh kurang dari 18. Berarti di sini result kurang dari 18,5. Betul ya? Nah ini. Berarti dia adalah underweight gitu. Ini ya. Kenapa nih? Oh, oke. Ya udah, ini kita coba float aja ya. Float 32 biar biar sama maksudnya ya. Tipenya tadi beda gitu. Jadi kan dia ini integer ya. Ini integer ya. Ya kan? Ah, ini jangan integer by the way. Ini apa? Float ya, gitu. Float. Nah, jadi di sini kita float ya. Float aja. Float 32. Ah, ini convert di sini. Kan kenapa digituin? Karena si siapa namanya? Si apa namanya tinggi. Itu kan dia berapa koma kan? Misalkan kita tinggi 160 atau 165 misalkan. Berarti kan jadinya apa 1,65 gitu. 1,65 meter gitu kan. Gitu. Atau ya udah ini jangan integer juga misalkan atau float gitu ya. Nah, jadi enak di sini nggak usah. Jadi bisa biar sama-sama bisa dioperasikan gitu. Kalau kalau beda tipe nggak bisa dioperasikan gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti di sini result ya eh, lebih atau sama dengan 18,5 N. Nah, gitu ya. Kalau range itu gitu. 18 sampai berapa kan gitu ya. Sampai 22,9. 22,9. Nah, gitu. Oke. Nah, ini nih. Ada result lagi. Result kurang dari 22,9. Wait a minute. Ini kenapa nih? Oh, ini if lagi. Else if gitu. Else if ya. Ini juga sama. Else if ya. Result berarti lebih 22,9 M result kurang dari gitu. 23 ya. Dua iya benar sih 23 ya. 23 result kurang dari 24,9. Ini. As if lagi ini result kurang lebih ya, lebih dari sama dengan 25 ya. 25 berarti 2,49 ya. 24,9 and result kurang dari berapa tuh? 29,9 ya. 29,9. Else satu doang ya itu ya. Ya, itu berarti adalah lebih dari 30 ya, else gitu. Jadi ini underweight, apalagi selain underweight. Ya, normal, overweight, normal, overweight, obesitas satu,
obesitas 2 ya, tingkat 2 ya. Ya udah, di sini kita coba beratnya 9170, obesitas 2 mantap. Ya gitu ya. Oh, salah salah. Ingat, nah ini salah saya ya. 170 meter nih ya. Nah, ini harusnya 90, berarti kan 1,7 ya. Ya sama aja sih. 1,7 ya. Intinya meter ya di situ ya, meter. Tapi bener nggak sih rumus ini? Bener ya. Bagi, nah ini harusnya gini guys. Kayaknya salah rumus saya. Harusnya begini. Begini dulu. Takutnya dia bagi dulu, baru ini. Nah gitu ya. Takutnya gitu. Takutnya. Jadi pasin dulu ini yang di apa? Yang dikerjain. Baru yang ini gitu. 90, tinggi 1,7. Ya sama ya. Terus coba apa lagi? Berat badan 80, 1,6. Bentar, itu yang salah deh. eh Kurang dari, ah, coba ya. Kalau mau ini sih risetnya di ini ya. Coba result gitu ya. Jadi biar kelihatan gitu. Bener nggak hitungannya nih? Nggak mungkin overweight semua dong. Obesitas 2 semua. Ya, 60, 1,6. 23, 23 overweight. Hah? Kayaknya nggak salah deh ini rumusnya. 60 overweight kayaknya nggak mau. Oh, ini Asia beda ya. Masa yang normal nggak ada sih? Bentar, bentar dulu. 22 sampai 24. Ini normal nih, 22. Wah, kacau, boy. Bentar, bentar. Ini 2 2 2,9 sampai 24, 18. Ini normal nih, harusnya ini normal. Nah, tuh normal ini juga normal nih harusnya nih. Ya. 18,5 sampai 22,9. Tuh, 22,9 sampai 24,9 ini normal. Gitu ya. Ini normal nih. Nah, ini overweight. Gitu. Normal. Ini adalah overweight. Ini adalah obesitas ya. Intinya obesitas ya. Gitu. Nah, ini baru dijelasin di sini. BMI tidak membedakan lemak dan otot sehingga kurang akurat untuk atlet atau ibu hamil. Nah, kalau kita suka apa namanya angkat beban gitu ya, kan otot jadinya bertambah kan massa ototnya gitu. Jadi kalau otot kita berlebih dibilangnya overweight juga gitu ya, kayak gitu. Di sini kita coba lagi ya, berat badan 80, tinggi 1,7. Overweight ya, overweight. Buset, 80 overweight. Ya intinya gitu ya. Saya cuma ngikutin rumus saja ya. Itu tingginya dikali gitu-gitu ya. Seperti itu sih. Ini harusnya udah benar ya untuk input.
bisa pakai scan, tapi jangan lupa di variabelnya dimasukin ke scan-nya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat ya, ya tadi kalkulator harusnya udah ada komposisi. Nah, ini pakai ini ya. Ini salah satu aja tadi saya pakai apa namanya? Pakai BMI contohnya. Sekarang untuk cheat sheet-nya kita bahas ada package main ya untuk wajib di setiap file. Nah, ini maksudnya wajib yang itu adalah deklarasi package-nya ya. Karena package-nya bisa beda-beda gitu ya. Di sini kita belum belajar untuk belum ya. Filenya belum ya. Untuk bahas file itu belum. Jadi kalau beda file tuh gimana sih gitu kan belum diajarin ya di sini. Coba kita lihat di yang pertemuan ketiga. Harusnya udah ya. Jadi kayak kita bagaimana sih import code dari file lain gitu. Nah, itu si Golang punya pendekatan yang berbeda ya. Dibanding kayak Python atau Node.js itu beda banget gitu. Oke. Itu kita lihat ya. Konkurensi. Oh, konkurensi. Iya, kayaknya nanti saya bakal bahas deh ya. Mungkin besok saya bahas karena penting ya itu ya. Terus ada ini declaration, short declaration. Kalau ini angka 10 berarti dia otomatis integer gitu ya. Tipenya ini print line, new line. Kalau nggak pakai ln dia nggak pakai new line gitu ya. Scan untuk baca input, switch sama seperti if ya, for looping yang hanya ada di ngulang ya, pakai for aja gitu. Ya, ini if else, constant, variabel ada tipenya ya, import, package ya, kayak gitu. Nanti juga mungkin diajarin juga gimana cara install ya dari package lain di luar dari bawaan Golang gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan kalau mau dikerjakan pekerjaan rumahnya ya, ada dari Fibonacci, tebak angka gitu ya. Berarti proses kita baru sampai sini ya. Oh, di sini langsung MySQL. Nah, ini kita nggak ngoding nih ya, bukan ngoding Golang nih ya, kayak gitu. Langsung masuk ke Fiber buat REST API-nya. Silakan ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan guys. Jangan malu-malu. Ya, kalau nggak ada, kita akhiri kelas kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.